warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Daryani. Saya dari kelas PSPBA 2023. Di sini saya ingin menjelaskan tentang video pembelajaran materi dan perubahannya. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar tentang materi dan perubahannya. Sebelum kita melanjutkan topik di awal, sekarang saya mau tanya nih, apa sih arti kimia itu? Kalian sudah tahu belum kalau kata kimia ditemukan oleh umat muslim yang bernama Zabir Ibnu Hayyan pada tahun 721 sampai 815 Masehi. Nah, beliau memperkenalkan kata alkimia yang berarti perubahan materi. Lanjut bahas soal materi. Nah, sekarang saya mau tanya, apa sih definisi materi? Materi dapat diartikan sebagai berikut, adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan juga menempati ruang. Atau dengan kata lain, kalau kita belajar kimia, berarti kita belajar materi yang terdiri dari susunan materi, struktur materi, sifat materi, reaksi perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan materi. Kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama, susunan materi. Susunan materi terbagi menjadi 3, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Yang kedua ada struktur materi. Misalnya, ada unsur A bermuatan positif 1 bertemu dengan unsur B yang bermuatan negatif 1. Kebayang gak sih jika unsur A dan B bertemu? Maka jika digabungkan akan bermuatan netral. Unsur A dan B yang saling bergandengan, ini bisa kita sebut sebagai ikatan kimia. Yang ketiga ada sifat materi. Sifat materi terbagi menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Gas yang berubah menjadi padatan bisa disebut dengan mengkristal. Nah, sebaliknya jika gas berubah menjadi cair bisa disebut dengan mengembun. Nah, beda lagi nih, kalau padat yang berubah menjadi gas bisa disebut dengan menyublim. Nah, lanjut lagi nih yang keempat, yaitu reaksi materi. Reaksi materi terbagi menjadi 2. Yang pertama, reaksi fisika, dan yang kedua, reaksi kimia. Reaksi fisika bersifat sementara, sedangkan reaksi kimia bersifat permanen. Baik energi fisika atau kimia yang terjadi, pasti akan ada energi yang akan menyertai perubahannya. Kita akan bahas reaksi materi satu persatu. Yang pertama, reaksi fisika. Reaksi fisika bersifat sementara. Sebagai contoh, kita ambil senyawa yang sifatnya cair. Jika temperatur diturunkan, maka dia akan menjadi padatan atau bisa disebut dengan membeku sih. Sebaliknya, jika temperatur dinaikkan, maka yang tadi senyawa itu padatan akan menjadi mencair. Hal ini bisa dikatakan sebagai reaksi fisika. Selanjutnya yang kita bahas adalah reaksi kimia, yang sifatnya itu permanen. Berikut adalah contoh reaksi kimia. Yang pertama, besi berkarat. Dengan rumus sebagai berikut. Besi yang berkarat tidak serta-merta akan menjadi besi yang tidak berkarat lagi. Maksudnya, besi yang berkarat itu tidak akan menjadi besi yang tidak berkarat lagi, begitu. Contoh yang kedua adalah fotosintesis. Karbon dioksida bertemu dengan air serta dibantu oleh cahaya matahari akan menghasilkan oksigen dan glukosa. Glukosa bisa disebut dengan gula. Nah, selesai sudah video pembelajaran kita mengenai materi dan perubahannya. Tapi, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang perbedaan atom, molekul, dan ion. Apakah kalian ingin tahu? Kalau kalian ingin tahu, saksikan terus video saya. Yang pertama ada atom. Atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi, tetapi masih mempunyai sifat unsur tersebut. Nah, yang kedua ada molekul. Menurut kalian, apa sih arti molekul? Nih, sini, biar saya jelaskan. Molekul adalah gabungan dari beberapa atom-atom tersebut. Dan yang terakhir yang kita bahas adalah ion. Ion yang dimaksud bukan ion yang ada di iklan di TV ya, bukan yang kayak Pocari Sweat gitu. Maksud dari ion adalah atom atau sekelompok atom yang bermuatan. Nah, segitu dulu nih video pembelajaran tentang materi dan perubahannya, serta perbedaan atom, molekul, dan ion. Semoga video yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian dan pesan dan kesan yang saya ingin sampaikan, kejarlah terus cita-cita Anda dan bekerja keras untuk meraih cita-cita Anda setinggi mungkin.
Terima kasih yang telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.